Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkaukah dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik! Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Salam, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Lihatlah dirimu, ungkapan yang relevan untuk direfleksikan dalam bacaan hari ini. Melihat diri dengan seksama dan penuh kesadaran akan membantu kita untuk lebih berhati-hati terhadap yang lain, atau dalam bahasa Injil, untuk tidak cepat menghakimi saudara-saudara kita. Manusia dalam dirinya sendiri pasti memiliki kesalahan. Sekecil apapun itu pasti ada. Tidak ada manusia yang sempurna dalam dirinya. Kesempurnaan itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus Putra Allah. Sadar akan kekurangan ini, tentu kita diajak untuk membuka mata kita untuk beralih dari sikap merendahkan atau menghakimi sesama yang kita anggap berdosa. Seringkali kita menilai orang lain dengan sangat mantap atau dengan istilah kutu, kupas tuntas, bahkan menelanjangi orang lain dengan segala kekurangannya. Tetapi kita sendiri tidak sedikit pun melihat bahkan menelanjangi diri kita. Namun apakah kita pernah melihat diri kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita? Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Ungkapan ini merupakan teguran kepada kita yang sering menjadi hakim bagi sesama.
Bagaimana kita mengeluarkan selumbar dari mata orang lain, padahal balok di mata kita tidak kita keluarkan lebih dahulu. Hal ini sulit untuk diterima dan hal yang mustahil untuk dilakukan. Mengenali dan menyadari kelemahan dalam diri lebih dahulu merupakan langkah yang paling tepat sebelum menegur orang lain. Kita belajar untuk rendah hati dan semakin dewasa dan berkembang dalam iman. Sadar akan keterbatasan membuat kita akan semakin maju dalam berkembang dalam iman. Kita tidak perlu menjadi hakim untuk sesama, karena hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus Putranya. Kita semua adalah saudara yang harus saling menuntun dan memberi teladan dalam hidup sehari-hari, sehingga kita menjadi saksi kerendahan hati seperti yang telah dibuat dan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Hal itu bisa kita lakukan jika kita mau berintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Manusia mempunyai banyak kulit di dalam dirinya yang menutupi kedalaman hatinya. Manusia begitu mengetahui banyak hal, tetapi ia tidak mengenal dirinya sendiri. Masuklah ke dalaman diri kita dan kenalilah jati dirimu. Dengan demikian, kita tidak gampang, tidak mudah menjadi hakim atau mengangkat diri kita menjadi hakim untuk orang lain. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk mengikuti jejak-Mu di jalan kasih. Tolonglah diri kami agar dapat menjadi seorang pribadi yang mengasihi dan berbela rasa, tidak menghakimi orang lain, dan selalu siap mengampuni dalam segala situasi dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.